tanah Ibu Pertiwi. Angka kemiskinan di negara kita masih tinggi. Masih banyak anak-anak yang putus sekolah. Lalu, kapan negeri ini merdeka dari korupsi? Selamat datang di podcast Integritas BPJS Tenagakerjaan Kantor Cabang Muara Bungo. Bersama saya Hasbi sebagai host, saya tetap mengingatkan kepada teman-teman sekalian untuk tetap menjaga jarak, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Di tengah pandemi COVID seperti ini, kita doakan agar pandemi ini segera pergi dari tanah Ibu Pertiwi. Baik, bicara tentang korupsi, di sini sudah bersama saya Kak Ayu Agung Puspitasari. Hai, Bi. Kak Ayu kok nggak semangat kan? Apa kabar nih Kak Ayu? Baik. Alhamdulillah sehat Kak. Sehat, lu gimana? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Udah vaksin ya? Alhamdulillah ada vaksin. Oke. Ya mohon izin sebelumnya kita buka masker dulu ya Kak, biar asik kali ya ngobrolnya ya. Oke, kita udah swab ya Kak? Udah. Jadi sebelum acara ini kita udah swab, kemudian udah PCR, kita juga udah vaksin. Jadi acara ini tetap menggunakan protokol kesehatan. Harus. Harus ya. Harus. Oke nih Kak. Ya. Bicara tentang korupsi, Kak Ayu ini adalah Tunas Integritas BPJS Tenagakerjaan yang juga sebagai penyuluh anti korupsi. Makanya rompinya warna biru. Jadi buat teman-teman sekalian, ini bedanya rompi biru sama rompi oranye. Nah, kalau rompi oranye itu pelaku korupsi ya Kak? Iya. Iya. Biasanya kita lihat di mana tuh Kak? Di TV ya. Di TV ya. Kita Tiap lihat. tiap hari Jumat biasanya ya Tiap hari diumumin. Jadi biasanya mungkin kita lihat ada di depan gedung KPK. Biasanya korupsi bansos, mohon maaf nih untuk merek. Korupsi benih lobster, mohon maaf nih untuk merek ya. Korupsi EKTP, kita sebutin lagi. Nah jadi kalau rompi oranye itu pelaku kriminal, nah kalau rompi biru ini adalah penyuluh anti korupsi. Nah boleh diceritain nggak sih Kak, apa nih rompi biru nih, gimana? Rompi biru ini artinya dia sebagai penyuluh anti korupsi. Ya. Jadi penyuluh anti korupsi. Penyuluh anti korupsi itu apa? Dia itu sebagai agen perubahan yang turut serta sama KPK untuk memberantas korupsi melalui penyuluhan anti korupsi seperti itu gitu. Oh seperti itu. Jadi itu tersertifikasi ya? Tersertifikasi. Jadi kita harus berkompeten dulu. Berkompeten untuk bisa menyuluh materi anti korupsi gitu. Kita tersertifikasi oleh BNSP gitu. Jadi penyuluh anti korupsi ini tersertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi sudah dinyatakan kompeten dan itu diakui oleh negara. Sebenarnya dari setiap instansi itu ada penyuluh anti korupsinya. Jadi kayak seperti kita bicara di instansi kita aja ya. Iya. Kalau di instansi kita itu ada namanya Tunas Integritas. Jadi Tunas Integritas yang dijadikan role model atau sebagai penggerak anti korupsi di unit kerja masing-masing. Dari Tunas Integritas itu nanti diajak untuk mengembangkan diri sebagai penyuluh anti korupsi, jadinya gitu. Nah itu setiap instansi itu ada penyuluh anti korupsinya kayak di inspektorat, di setahu gue ya di BUMN gitu, banyak penyuluh anti korupsinya. Jadi semakin banyak penyuluh anti korupsi di negara kita ini semakin bagus karena itu kan agen-agen perubahan. Berarti ada di setiap elemen-elemen masyarakat ya? Iya, masyarakat yang tidak, maksudnya masyarakat umum pun bisa untuk menjadi penyuluh anti korupsi gitu. Oke, baik. Menurut Kak Ayu, gimana sih Kak korupsi di Indonesia ini? Kalau dari yang kita lihat ya, negara kita itu kan
kaya sebenarnya kan. Benar. Dari sektor laut, Benar. dari perikanan, ya kan, negara kita negara kepulauan, sumber daya alamnya memadai, belum lagi objek-objek wisatanya banyak, gitu kan. Sebenarnya sangat kaya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain di sekitarnya gitu. Tapi ironisnya tingkat kemiskinan, tingkat PDB di negara kita tuh masih rendah. Masih rendah, gitu. ya? Iya, nggak dibarengi dengan sebenarnya kekayaan kita yang sangat banyak tersebut. Nah, kenapa? Itu karena masih banyak kasus-kasus atau tindak pidana korupsi di negara kita seperti itu. Kalau gue lihat dari Indonesian Corruption Watch, di tahun 2020 ini aja Kak, itu kerugian negara akibat korupsi mencapai 56,7 triliun. 56,7 triliun. Ya, mohon maaf, di dalam masa pandemi seperti ini aja, kita masih ngelihat di TV itu, kita masih ngelihat di media, itu ada korupsi dana bansos. Ironis ya Kak? Ironis, iya. Nah, gimana nih Kak, Ayu nanggapin? Sebenarnya sangat disayangkan ya kita ngelihatnya kayak di tengah pandemi seperti ini masih ada tindak pidana korupsi yang terjadi gitu. Karena ngelihat dana yang di korupsi tersebut kan cukup besar ya, 56,7 triliun. Coba bayangin di 56 2020 tahun aja 2020 ya. Belum yang lewat-lewat. Belum lagi yang sebelumnya. Belumnya. Jadi kita bayangin aja dengan uang gak usah 50 deh, 1 triliun aja itu misalkan untuk biaya anak sekolah aja udah berapa orang yang bisa kita sekolahin gitu kan. Iya. Karena masih banyak adik-adik kita yang putus sekolah. Atau gak usah jauh-jauh deh, misalkan asal dari mana Pi? Asal saya dari Lampung Kak. Iya, dari sini misalkan ke Lampung ya. Iya. Jalan aja kan masih banyak yang berlubang ya kan. Iya benar, parah itu Pak. Parah kan. Makanya coba deh uang yang 56,7 triliun itu dipakai untuk sepenuhnya kepentingan bersama negara ya. Benar. Buat untuk benerin infrastruktur aja udah berapa kilometer yang bisa dibenerin gitu. Betul. Jadi yang menyedihkannya lagi sebenarnya ini supaya teman-teman juga tahu bahwa kerugian akibat korupsi ini sebenarnya yang nanggung adalah kita semua. Kita semua. Kita semua. Dari mana aja Kak? Dari pajak. Pajak. Dari pajak yang kita bayar. Nah itu untuk menanggung biaya korupsi yang ada di negeri ini. Seperti itu. Nah, ngomongin korupsi itu sebenarnya berat Kak. Iya. Apa beratnya menurut lo? Biar Dilan aja yang nanggung. Nanggung korupsinya jangan. Korupsinya, oh jangan. Nanti Pak ditinggal pantas dia tinggal maksudnya ya. Yang gue bingung itu loh Kak, korupsi itu dibilang budaya salah, tapi bukan dibilang budaya kayak seperti apa ya, susah dihilangkan dari kebiasaan-kebiasaan di negara. Misalkan kita ada keperluan baik itu hubungan pekerjaan ataupun bukan, ibarat yang saya lihat di negeri ini tuh ibarat tidak ada makan siang yang gratis gitu loh Kak. Waduh. Jadi kita ketemu ini harus ada basa-basi. Gimana sih Kak? Sebenarnya itu bukanlah budaya. Iya. Praktik-praktik kayak upeti atau uang terima kasih gitu ya. Iya. Uang terima kasih itu sebenarnya jangan dijadikan budaya karena uang terima kasih itu nanti bisa nyerempet tuh. Bisa nyerempet ya Kak? Iya, bisa dijadikan sebagai pemulus gitu kan, bisa menjadi tindak suap atau malah jadi nanti tindak pemerasan gitu. Jadi jangan dibudayakan, jangan dijadikan budaya gitu. Kalau kita minta tolong sesuatu atau kayak mana gitu, terima kasih aja gitu kan. Jangan pakai embel-embel di belakangnya gitu, uang terima kasih atau apa gitu. Jangan dijadikan budaya. Dan itu tugas kita. Tugas kita ke mengkampanyekan ke masyarakat juga, karena masyarakat praktik-praktik kayak uang terima kasih itu masih lekat jadinya. Benar. Jangan dijadikan budaya yang seperti itu gitu, karena nanti akan disalahgunakan. Oke. Berarti kita ya kebiasaan-kebiasaan kayak gitu yang ada di sekitar kita yang memang harus berusaha kita mulai untuk kita hilangkan. Dimulai dari diri kita sendiri.
dimulai dari kita sendiri. diri kita sendiri. Terus juga itu yang dari lingkup kita dulu, dari keluarga, dari rekan kerja, iya. Jadi akhirnya menginfluence ke yang lain, ke sekitar kita. Tentunya menghilangkan yang kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu, gitu loh Kak. Itu tidak mudah ya Kak. Artinya perlu ada nilai-nilai integritas yang ada di diri kita masing-masing ya. Untungnya kita sebagai insan BP Jam Sostek itu sudah ditanamkan di salah satu nilai budaya institusi kita, yaitu integritas. Kayu sendiri bicara tentang integritas nih Kak. Nah, menurut Kayu integritas itu yang seperti apa sih Kak? Okay. Memang kalau dilakuin sendiri ya berat, makanya kita justru harus bersama-sama. Kalau nggak bisa kita sendiri untuk melawan korupsi itu. Jadi kalau bicara tentang integritas, sebenarnya di institusi kita masuk ke dalam nilai budaya kita ya kan. Salah satu dari iman, excellent, teladan, harmoni, integritas, kepedulian sama antusias. Jadi integritas itu kalau menurut gua, integritas itu satunya kata dan perbuatan. Jadi apa yang kita ucapkan itu juga yang kita lakukan. Selaras dengan apa yang kita lakukan. Benar gitu. Juga bisa menjaga amanah, jujur, gitu, dapat bertanggung jawab. Bisa dibilang integritas itu adalah konsisten dengan nilai-nilai yang kita anut. Gitu. Nilai-nilai yang kita anut. Gitu. Kalau menurut Hasbi sendiri integritas itu apa? Kalau integritas sih menurut gua itu adalah perilaku ya Kak. Jadi bukan sekedar ucapan. Artinya nilai-nilai iman, kesederhanaan, kemudian toleransi, kemudian peduli, itu yang nanti akhirnya akan tumbuh menjadi nilai-nilai integritas pada diri kita. Setuju. Jadi nilai-nilai integritas itu ada bisa dibilang juga adalah nilai-nilai anti korupsi. Jadi nilai-nilai anti korupsi itu ada 9. Ada 9 nilai apa aja? Oke, yang pertama nilai-nilai anti korupsi itu ada jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, sama peduli. Jadi ada 9 nilai-nilai anti korupsi. Nah, nilai-nilai anti korupsi ini sering disebut juga dengan nilai-nilai integritas yang harus ditanamkan, kalau menurut saya harus ditanamkan dari semenjak dini. Jadi sebenarnya penyuluhan ke adik-adik yang masih kecil tuh, sobat-sobat cilik, anak-anak kecil apa sih ngomongnya? Apa sih ngomongnya? Para penerus bangsa lah gitu. Harus ditanamkan sejak dini, ya kan? Harus ditanamkan sejak dini. Jadi itu 9 nilai anti korupsi itu yang harus kita tanamkan sejak dini. Berarti sebenarnya Kak, harusnya nilai-nilai anti korupsi ini harusnya bisa dong kita masukkan ke dalam level pendidikan. Artinya harus kita tanamkan kepada adik-adik kita yang tingkat sekolah. Gitu. Iya benar. Karena makanya kan ada, karena kan ada, kita pernah dengar nggak? Iya, kayak Katib Kejujuran, pernah dengar kan? Oke. Ya, Katib Kejujuran. Jadi yang lo ambil apa, nanti jajan berapa harganya lo masukin sendiri gitu kan? Iya kan? Itu salah satu melatih. Jadi melatih adik-adik yang masih itu di bangku sekolah untuk konsen terhadap anti korupsi gitu. Jadi dari kecil dididik untuk bahaya laten korupsi. Gitu. Jadi jangan sampai adik-adik kita itu justru dari kecil itu lebih-lebih uang SPP ya. Jadi bukannya belajar anti korupsi, justru malah belajar nilai korupsi sejak dini. Jadi gini ya kayak lu pernah ya? Oh enggak Kak. Enggak ya? Enggak pernah, insya Allah. Nah, bicara tentang integritas, siapa sih Kak tokoh yang menurut Kayu itu yang berintegritas? Tokoh yang inspirasi sebenarnya banyak. Kayak ada Bung Hatta, ada Ki Hajar Dewantara gitu kan. Kayak Bung Hatta tuh lo ini deh, mikir deh, beliau tuh
ada salah satu cerita. Jadi beliau ini sangat menginginkan sepatu Belly namanya. Coba lo tanya sama bokap lo, ya tahu nggak sepatu Belly? Ada sepatu Belly itu sepatu yang sangat-sangat mewah, sangat-sangat diidamkan gitu kan, badannya gitu kan. Jadi beliau tuh ternyata pengen banget sepatu itu, tapi sampai akhir hayat beliau itu tuh belum kesampaian. Belum kesampaian ke Belum kesampaian. Padahal sekelas wakil presiden. Iya. Dengan itu kan gampang aja kan misalkan ya. Benar. Buat sepatu doang gitu kan. Iya. Tapi mungkin minta ke ajudannya atau ke siapa, mungkin bisa aja disediain gitu ya. Iya, sebenarnya nggak boleh kayak gitu kan. Ya karena integritas beliau jadinya itulah sampai nggak kesampean gitu karena. Semoga aja pejabat-pejabat kita di negeri ini sekarang yang punya perilaku seperti beliau ya kan. Ya itu salah satu ininya ya ceritanya. Masih banyak lagi ini beliau makanya kisah-kisah beliau yang bisa menginspirasi kita untuk lebih berintegritas melihat role model tersebut gitu. Nah kalau Asbi sendiri nih ya kan, siapa sih tokoh yang menginspirasi lo buat jadi tunas integritas? Ya, kalau gue ngeliat sih kayak mantan Menteri Kelautan, Ibu Susi Pujiastuti. Iya. Menurut gue orang yang rendah hati dan artinya gini. Sebenarnya yang gue ambil dari dia itu nilai integritas itu bukan dari seberapa tinggi tingkat pendidikan dia. Jadi integritas itu mau dia sekolah atau tidak, menurut gue tidak ditanamkan di nilai-nilai bangku sekolah sebenarnya kalau nilai integritas. Nah, sebagai contoh aja, bahkan yang pelaku koruptor sendiri itu yang nggak salah-salah menurut gue kan. Mungkin sekolahnya S1, S2, S3 gitu. Yang gelar pendidikannya pun mungkin banyak. Embel-embel di namanya dokter lah, apalah. Tapi tetap juga dia berperilaku koruptif. Artinya yang bisa menanamkan nilai-nilai integritas itu mungkin dari lingkungan diri dan keluarga yang bisa membangun. Itu mungkin salah satu contoh tokoh yang menginspirasi gitu ya. Mungkin itu salah satu tokoh yang gue jadi inspirasi ya. Terakhir nih Kak. Ya, kita sebagai insan BP Jam Sostek tentunya tetap mengedepankan nilai integritas dalam keseharian kita bekerja. Harus. Nah, menurut Kak Ayu nih Kak, yang harus kita jaga sebagai karyawan BP Jam Sostek untuk menjaga nama baik perusahaan, juga menjaga kita masing-masing perilaku kita dalam bekerja. Tips and triknya Kak, apa nih Kak? Jadi kita itu harus yang pasti berintegritas, senantiasa jujur, menjaga amanah, berkomitmen, bertanggung jawab. Jadi tapi itu harus konsisten. Kayak harus berintegritas itu adalah konsisten. Kita juga harus memegang prinsip untuk tidak tergoda dari hal-hal yang merusak moralitas. Gitu. Ternyata benar-benar super sekali ya teman-teman. Jadi tidak salah saya mengundang Kak Ayu ini sebagai narasumber kali ini yang memang berkompeten untuk menyampaikan nilai-nilai anti korupsi di negeri ini.